Bacaan dari kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa menggembalakan kambing domba milik Yitro, mertuanya, yang adalah imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa kejadian itu, maka berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan berfirman, "Janganlah mendekat. Tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Tuhan berfirman lagi, "Aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka meminta dibebaskan dari penindas-penindas mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangku telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapa namanya?' maka aku apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Firman Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan demikianlah aku harus disebut turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi, untuk menjadi pengikut Musa,
Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka. Maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Maksudnya untuk memperingatkan kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian juga. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian juga." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, "Lihat, sudah 3 tahun lamanya aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak juga, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Dalam Injil hari ini kita mendengar perumpamaan tentang pemilik pohon ara yang menyuruh orang untuk menebang pohonnya
karena tidak kunjung berbuah selama 3 tahun lamanya. Tafsiran umum mengatakan bahwa pemilik pohon ara ini menyimbolkan atau melambangkan Allah sendiri. Dan pohon ara yang tidak berbuah ini adalah simbol dari kita, manusia yang hidupnya juga seringkali gagal berbuah. Kita gagal untuk mampu mengasihi atau mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Saudara-saudari, sebagai orang beriman, terlanjur tertanam di dalam alam bawah sadar kita tentang konsep Allah yang maha baik. Karena maha baik, Allah itu juga maha penyabar dan maha pengampun. Maka banyak orang beriman kesulitan untuk mengerti atau memahami kenapa pemilik pohon ara yang adalah Allah ini kok tampaknya tidak sabaran. Kenapa Allah tampaknya tidak mengampuni manusia yang gagal berbuah dengan menyuruh supaya manusia atau pohon ara ini ditebang saja, dibinasakan saja. Saudara-saudari, pohon ara itu menurut ensiklopedia adalah pohon yang buahnya dapat dimakan dan dapat digunakan untuk mengobati beberapa penyakit tertentu. Jadi wajar saja ketika pemilik pohon ara ini begitu kecewa, mungkin juga marah. Karena pohon ara yang sangat bermanfaat ini tidak kunjung bisa dia petik manfaatnya. Sementara ada modal dan energi yang terus harus dia keluarkan untuk merawat pohon ini. Ya, jadi ini alasan kenapa si pohon ara ini akhirnya ditebang juga karena tak kunjung berbuah. Namun saudara-saudari, mari kita membela prinsip atau konsep kemahabaikan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak perlu dibela, tetapi mari kita merenungkan bahwa mari kita terus memegang teguh prinsip bahwa Allah itu maha baik. Dan prinsip Allah yang maha baik ini akan saya perkuat dengan 3 argumen visioner tentang nasib masa depan pohon ara ini. Seandainya pohon ara ini sungguh diberi kesempatan 1 tahun lagi oleh pemiliknya untuk berbuah, tetapi tidak berbuah juga, maka akhirnya ditebang. Sesungguhnya tindakan untuk menebang ini juga tetap menunjukkan kemahabaikan Tuhan. Mari kita berandai-andai. Yang pertama, seandainya pohon ini ditebang untuk kemudian ditanam di tanah atau di tempat yang lain. Saya tidak tahu apakah ini bisa terjadi atau tidak. Namun beberapa jenis tumbuhan atau tanaman konon bisa ditransplantasi, ya, ditebang lalu dipindahkan ke tempat lain. Entah pada pohon ara bisa atau tidak. Tetapi dalam konteks pohon ara sebagai manusia, ini menjadi masuk akal. Dan saya akan memperjelas argumen ini dengan ilustrasi berikut. Kami saudara-saudari mau menjadi pastor, itu membutuhkan waktu 9 sampai belasan tahun, paling singkat 9 tahun. Dan setiap tahunnya untuk kenaikan tingkat kami harus membuat lamaran dan seluruh hidup kami dievaluasi oleh para pastor pendamping. Ada beberapa frater yang karena penilaiannya tidak memenuhi standar, maka harus dikeluarkan. Mungkin dia dikeluarkan atau mungkin dia mengeluarkan diri sendiri, mengundurkan diri karena tahu diri. Jadi ada hal-hal yang tidak tercapai. Mungkin ada banyak masalah psikologis, sosial, emosional, masalah keluarga, dan sebagainya yang membuat seseorang tidak bisa melanjutkan panggilannya menjadi pastor. Para pastor pendamping biasanya akan memberikan kesempatan dengan pendampingan-pendampingan yang diperlukan untuk memperbaiki kualitasnya si frater ini. Namun ketika kesempatan itu sudah diberikan terus-menerus bertahun-tahun dan dia tidak kunjung menunjukkan perubahan, perkembangan, hidupnya tidak berbuah juga, maka dengan terpaksa frater ini harus ditebang panggilannya seperti pohon ara dalam Injil ini ditebang. Namun saudara-saudari, keputusan untuk menebang panggilan frater ini bukan karena para pastor pendampingnya jahat. Justru mereka sangat baik. Kenapa? Banyak orang-orang ternama di negeri kita adalah mantan frater dan mantan seminaris. Mereka hebat di bidangnya masing-masing karena pernah mengenyam pendidikan sebagai calon imam.
Mereka adalah orang-orang yang disiplin, berdedikasi, dan berkarakter. Karena pada dasarnya mereka, mantan seminaris dan mantan frater ini memang bukan orang bodoh dan bukan orang jahat. Hanya saja mereka salah tempat. Jadi saudara-saudari, benih yang baik pun tidak akan dapat tumbuh di tempat yang salah. Keputusan pemilik pohon ara ini untuk menebang pohon ara itu dapat kita tafsirkan sebagai bentuk kebaikan Allah. Karena Allah melihat bahwa pohon ini tidak mungkin tetap bisa berbuah kalau dia tetap berada di sana. Maka dia ditebang untuk kemudian dipindahkan. Jadi jika yang terjadi adalah setelah pohon ara ini ditebang lalu dipindahkan, Allah itu sangat baik. Karena dia memikirkan tempat atau bidang profesi atau pekerjaan yang paling pas untuk kita, supaya kita bisa berkembang secara lebih optimal. Yang kedua, saudara-saudari, jika pohon ara ini ditebang dan tidak ditanam lagi, tetapi hanya untuk dibinasakan atau dibakar, karena tidak mungkin untuk ditanam dan dia bertumbuh di tempat lain pun, maka dibakar saja. Seandainya pemilik pohon ara ini, seandainya Allah memang hanya membinasakan manusia, sesungguhnya Allah juga tidak kehilangan kemahabaikannya. Saudara-saudari, ditebang di dalam konteks ini itu sama seperti orang yang dihakimi di saat akhir, pengadilan akhir, masuk ke neraka. Dibakar, dibinasakan berarti masuk ke neraka, begitu ya, kebinasaan kekal, mati. Tidak berbuah di dalam konteks Injil ini berarti tidak bertobat, seperti yang Yesus sampaikan di awal Injil ini. Yesus mengatakan bahwa orang yang tidak bertobat itu kira-kira akan mengalami kondisi yang sama seperti orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus, lalu darahnya dicampurkan dengan darah korban yang dipersembahkan. Atau sama seperti orang-orang yang mati tertimpa menara di Siloam. Jadi nasibnya itu tragis. Namun Yesus mau mengatakan kepada kita, saudara-saudari, apakah kalau itu terjadi pada kita, itu adalah salahnya Tuhan? Karena Tuhan itu kurang baik terhadap kita. Saudara-saudari, alam ini mengajarkan kepada kita suatu logika. Ada asap, pasti ada api. Jangan menyalahkan asap yang membuat kita sesak nafas dan mengaburkan pandangan kita, tapi salahkan orang yang bermain api. Ya, asap itu adalah akibat otomatis karena ada yang bermain api. Jangan menyalahkan asapnya, saudara-saudari. Jadi kalau kita mengalami seperti pohon ara ini ditebang oleh Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan yang tidak baik. Pohon ara itu menurut para ahli botani atau tumbuh-tumbuhan bisa berbuah seharusnya secara normal pada bulan ke-6. Dalam Injil hari ini dikatakan pemilik ara ini sudah menanti selama 3 tahun. Artinya dia sudah menanti, menunggu-nunggu selama 6 kali musim panen. Tetapi pohon itu tidak kunjung berbuah. Artinya pemilik pohon ara yang adalah Tuhan ini sesungguhnya sudah terlalu baik kepada kita, saudara-saudari. Setiap 6 bulan berbuah, 3 tahun tidak berbuah-buah. Maka akhirnya dengan terpaksa sang pemilik pohon ara ini menyuruh orang untuk menebangnya, untuk membinasakannya karena percuma ditanam, dirawat, tidak tumbuh-tumbuh. Dan ini adalah tindakan yang lumrah, bukan karena sang pemilik pohon itu jahat. Ibarat kita punya ruko punya usaha ini tidak menghasilkan buah, malah membuat kita terus rugi. Apakah kita akan mempertahankan ruko ini, atau kita akan berpikir kreatif, berpikir cerdas untuk menjualnya, atau untuk mencari usaha yang lain? Tentu sebagai manusia kita akan berpikir praktis. Kita akan menjual ruko ini atau mungkin kita mencari usaha lain supaya tidak terus merugi. Inilah kira-kira yang dilakukan oleh Allah terhadap kita. Dosa menurut Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 23 adalah suatu tindakan yang membuat kita masuk ke dalam kebinasaan. Upah dosa adalah maut. Jadi maut atau kebinasaan yang digambarkan dengan situasi pohon ara yang ditebang itu adalah akibat logis atau konsekuensi otomatis karena manusia terus bertahan di dalam dosa. Kita diberi banyak waktu oleh Tuhan di dalam hidup ini.
Apakah hidup kita mau menghasilkan buah-buah pertobatan, atau kita mau memilih untuk terus bertahan di dalam dosa, sehingga pada saatnya ketika Tuhan datang, kita terpaksa ditebang. Jadi saudara-saudari, Gereja Katolik mengajarkan bahwa neraka itu ada. Namun Allah itu maha baik. Mungkin kalaupun neraka ada, Allah tidak mau memasukkan diri kita, manusia, ke dalamnya. Namun sayangnya manusialah yang seringkali memasukkan dirinya sendiri ke dalam neraka. Maka doa Bapa kami itu seringkali diubah. Ya Bapa, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, karena kami sudah dapat masuk sendiri. Jangan dimasukkan, kita nyemplung sendiri gitu ya. Ini yang kedua, saudara-saudara. Jadi, seandainya Allah memang menebang untuk membakar atau membinasakan pohon ara itu, sekali lagi, tindakan ini tidak mengubah kemahabaikan Tuhan. Karena sering manusia sendiri yang bersalah. Lalu pengandaian ketiga, saudara-saudari. Seandainya tanah yang sudah kosong itu, karena pohon aranya sudah ditebang, tanahnya kosong. Lalu sang pemilik tanah itu menanami tanah yang kosong itu dengan pohon lain. Ini juga menunjukkan kemahabaikan Tuhan. Poin ketiga ini juga akan saya jelaskan dengan sebuah ilustrasi. Di sebuah perusahaan ada seorang karyawan yang malas-malasan. Pekerjaannya tidak produktif. Dia tidak berbuah sama sekali. Lalu bosnya ini sangat baik. Dia diberi kesempatan untuk tetap bekerja selama bertahun-tahun. Namun pada saat ada seorang yang baru mau melamar masuk perusahaan itu, dia menunjukkan dedikasi yang tinggi, dia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa juga, maka karyawan yang malas ini akhirnya digantikan oleh yang baru itu. Bos ini memecat karyawan yang malas, yang tidak berbuah, bukan karena dia jahat terhadap karyawan itu, tetapi justru karena dia sangat baik. Prinsip kebaikan itu selaras dengan prinsip keadilan. Karena dia baik, maka dia adil. Dia memberi kesempatan kepada orang lain yang ingin bekerja. Karena hidup ini seringkali kompetitif, saudara-saudara. Kalau kita tidak mau bekerja keras, maka jangan salahkan orang yang mempekerjakan kita seandainya ada orang lain yang menggantikan posisi kita. Itulah hukum alam, hukum kehidupan. Jadi karena sang pemilik perusahaan, bosnya ini baik, maka dia mempekerjakan orang yang lebih layak. Bos ini baik terhadap orang yang baru bekerja itu. Maka saudara-saudari, kita bisa merenungkan dua hal dari bacaan Injil ini. Yang pertama, bahwa Tuhan kita itu Allah yang maha baik. Apapun juga tindakan yang dilakukannya semata-mata untuk kebaikan kita. Bahkan kalaupun Tuhan secara keras mengatakan bahwa engkau akan ditebang, akan dibinasakan, sebetulnya itu adalah kebaikan Allah yang memperingatkan kita, supaya selagi kita masih hidup di dunia ini dan punya waktu untuk bertobat, mari kita bertobat sebelum kita berobat. Lalu yang kedua, saudara-saudari, kita diajak untuk menjadi layak atau pantas dipelihara, dirawat atau dipertahankan oleh Allah. Mari kita menjadikan diri kita ini worth it, layak untuk dirawat oleh Allah, sang pemilik pohon ara, sang pemilik tanah. Mari kita membuat diri kita ini layak untuk berada di pohon anggurnya Allah, di kebunnya Allah. Maka mari kita menjadi pohon-pohon ara yang berbuah, supaya berfaedah. Berbuah dalam pertobatan, berarti hidup kita ini menunjukkan rasa saling mengasihi, menunjukkan sikap saling mengampuni. Kita dapat ramah, bersikap sopan terhadap orang lain. Inilah buah-buah pertobatan yang diharapkan oleh Allah tampak atau tercermin dalam hidup kita, sehingga kita tidak ditebang atau dibinasakan oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.